Ya, oke. Besok langsung. Jadi saya langsung share screen aja ya. Oops. Oke. Slide-nya nggak banyak hari ini. Prinsip dari makroekonomi. Ya, jadi kalau sebelumnya kalian ini bisa lihat ya di mulai bagian 4, chapter 20, 21 dan 22 itu semua membahas tentang makroekonomi dan bagaimana efeknya makroekonomi elemen-elemen apa saja yang ada di makroekonomi dan efeknya terhadap perekonomian global gitu ya. Nanti kita lihat. Tapi hari ini kita tidak akan membahas banyak tentang detail dari makroekonomi. Saya hanya akan memberikan gambaran dasar fungsi di makroekonomi. Nanti karena teknik industri sendiri mungkin tidak, kecuali nanti kalian misalnya menjadi pengambil kebijakan di level manajerial tingkat tinggi atau mungkin di pemerintahan ya, yang di kementeriannya Bu Sri Mulyani. Nah, tuh nanti mungkin kalian akan mulai membahas bagaimana detailnya konsep makroekonomi. Tapi untuk ini kita akan melihat dulu. Jadi kalau kemarin kita ngomongin tentang profit, kemudian long run, short run, cost, kemudian labor input, itu semua lebih banyak fokus ke perekonomian industri rumah tangga secara individu, ya kan? Jadi individu rumah tangga, individu organisasi, bahkan mungkin individu pemerintahan. Nah, gimana dengan makroekonomi? Nah, makroekonomi itu misalnya gini, indikasinya. Makroekonomi itu akan dianggap berjalan dengan baik, performa kinerjanya bagus kalau misalnya pekerjaan itu mudah didapatkan oleh orang-orang. Kemudian pendapatan atau gajinya masyarakat secara umum meningkat secara global, baik global yang ngomonginya. Kemudian profit perusahaan juga meningkat gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan bahwa makroekonomi kemudian itu baik. Kayak kemarin yang baru-baru saja terjadi ya, dengan adanya pandemi COVID 2 tahun, nah makroekonomi benar-benar terpuruk gitu ya, secara ekonomi, secara global mengalami keterpurukan, karena kemudian ya pendapatan masyarakat bukan hanya di Indonesia gitu kan, tapi juga secara global dia turun, kemudian perusahaan banyak yang gulung tikar, pekerjaan juga sulit didapatkan, walau akhirnya banyak pengangguran, salah satu efek indikator di makroekonomi. Ya, silakan boleh di-record. Saya ini kenapa nggak bisa nge-record ya? Nggak ada mode record di sini. Ya, itu ya, jadi di makroekonomi. Kemudian, saat kemudian ya kondisi ekonomi global itu sedang tidak baik-baik saja, gitu. Banyak pengangguran yang muncul, kemudian pemerintah juga, bahkan BUMN ya, banyak mengalami kerugian gitu. Tapi kemudian Indonesia sekarang kabar baiknya kalau dari berita-berita sudah mulai mengalami peningkatan kinerjanya, peningkatan perekonomian. Indonesia sudah mendahului gitu kan ya. Tapi kemudian negara-negara lain diharapkan akan segera menyusul. Nah, itu banyak terjadi. Itu indikator yang digunakan untuk makroekonomi. Nah, beda dengan ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu kemarin kita akan mengevaluasi ini ya. Oleh ekonomi mikro, dia mengevaluasi
sekitar. Dibaca ya, mengevaluasi fungsi industri dan perilaku dari unit pengambilan keputusan ekonomi per individunya. Jadi baik itu perusahaan secara individu maupun rumah tangga secara individu. Itu yang diuji, yang dievaluasi, yang diamati perilakunya. Di mikroekonomi. Sementara kalau makroekonomi, dia berkaitan dengan perekonomian secara keseluruhan. Fokusnya itu pada faktor-faktor penentu pendapatan total nasional, GDP, kemudian berurusan dengan agregat, seperti kegiatan agregat ekonomi ya, jadi agregat pendapatan, agregat output, agregat investasi, agregat konsumsi, gitu. Dan melihat tingkat harga keseluruhan, dan bukannya tingkat harga per individu produk ataupun individu perusahaan. Jadi yang dilihat itu secara global, agregat ngomongnya. Ya, nanti kenalan sama istilah agregat. Jadi agregat itu adalah penjumlahan menyebutnya dari berbagai jenis tipe, item, karakter, produk, barang, jasa gitu ya, yang kemudian dilihat perilakunya. Nah, dua-duanya baik makroekonomi maupun mikroekonomi itu terkait dengan pengambilan keputusan baik household dan perusahaan. Jadi household itu apa? Rumah tangga dan juga perusahaan. Hanya saja mikroekonomi kemudian dia fokus pada individu, ke pengambilan keputusan oleh individu. Kalau makroekonomi itu mengamati keputusan yang diakibatkan dari pengambilan keputusan setiap individu. Jadi individu mengambil keputusan, efeknya secara global itu akan seperti apa. Jadi sum of individual decisions, penjumlahan dari atau dampak besar dari pengambilan keputusan secara individu. Itu yang diamati di makroekonomi. Nah, istilah agregat sendiri, kita ngomongin agregat, nanti kalian akan ketemu juga istilah agregat di mata kuliah yang lain ya. Agregat itu digunakan biasanya untuk pengukuran makro, yang artinya penjumlahan. Termasuk agregat behavior itu adalah perilaku dari rumah tangga atau perusahaan di mikroekonomi secara bersama-sama. Jadi ya, secara bersama-sama perilakunya seperti apa. Jadi pengambilan keputusan individu akan berdampak kepada individu tersebut dan yang berhubungan langsung dengan individu tersebut, tapi kemudian dia juga berdampak secara bersama-sama gitu kan, akan berdampak dalam skala besar. Kalau cuma satu yang kemudian kehilangan pekerjaan, itu tidak akan merugikan negara. Tapi kemudian kalau misalnya satu kabupaten misalnya, atau satu wilayah, sekian ribu orang kemudian kehilangan pekerjaan, nah itu bisa jadi negara bangkrut gitu kan ya. Jadi itu agregat. Nah, perilaku agregat semua rumah tangga dan perusahaan secara bersama-sama itu akan diamati di makroekonomi. Kemudian kita kan juga mengenal istilah sticky price di sini. Sticky price yaitu harga yang tidak selalu menyesuaikan dengan cepat. Jadi karena efek makro tadi ya, karena efek makro menjaga kesetaraan antara kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta. Kalau misalnya, karena gini ibaratnya, harga harga satu perusahaan dalam satu industri tidak akan langsung menyesuaikan ketika satu perusahaan itu mengalami kebangkrutan misalnya, atau misalnya keluar dari pasar. Nah, itu tidak selalu seperti itu. Jadi kayak dia ada fase delay, fase menunggu sampai kemudian seluruh perusahaan di industri itu terdampak bersama-sama, kemudian baru berdampak kepada harga. Jadi ini kemudian ada 3 fokus utama di makroekonomi, yaitu output growth, unemployment, inflation, dan deflation. Jadi ini adalah 3
indikator yang digunakan di makroekonomi. Apakah kemudian ekonomi global itu kinerjanya baik atau enggak, itu dilihat dari output growth-nya, kemudian pengangguran, ya tingkat pengangguran, dan inflasi serta deflasinya. Ini output growth, pertumbuhan output. Jadi di sini output growth atau pertumbuhan output itu pertumbuhannya tidak akan selalu rata atau konstan setiap saat. Di ekonomi dia cenderung mengalami pasang surut ya dalam jangka pendek. Ya, jadi naik bisa turun, naik turun, naik turun. Nah, nama teknis untuk pasang surut di output growth ini disebutnya business cycle. Business cycle, the cycle of short-term ups and downs in economy. Jadi fase naik dan turun di ekonomi, fase kenaikan dan penurunan growth, pertumbuhan di fase ekonomi. Ukuran utama bagaimana perekonomian berjalan adalah output agregat outputnya. Ya. Jadi agregat output adalah jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada periode tertentu. Ini agregat outputnya. Jadi bukan hanya produk ya, bukan hanya goods, dia juga meliputi service. Jumlah service dan produk barang yang diproduksi oleh ekonomi pada suatu periode tertentu. Ketika lebih sedikit yang diproduksi, itu artinya agregat output-nya menurun. Itu artinya akan ada lebih sedikit barang dan jasa yang beredar dan standar hidup rata-ratanya berarti menurun. Ya kan? Tuh. Tapi ketika perusahaan mengurangi produksi, karena kemudian ketika perusahaan mengurangi produksi, mereka juga memperhatikan pekerja. Berarti meningkatkan pengangguran gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi saat agregat output-nya menurun. Nah, saat agregat output menurun, itu periode yang disebut dengan resesi. Jadi kemudian saat tingkat produksi, baik barang dan jasa, yang dihasilkan oleh masyarakat, oleh industri pada suatu perekonomian, itu menurun atau berkurang jumlahnya, itu artinya kemudian tingkat konsumsinya juga menurun. Jadi awalnya gini, permintaannya, karena permintaan mungkin menurun ya, daya belinya menurun karena tidak ada uang, akhirnya kemudian tingkat outputnya, tingkat produksinya diturunkan, kemudian karena tingkat produksinya menurun berarti akan banyak karyawan yang diberhentikan, lalu tingkat penganggurannya akan meningkat. Itu seperti siklus, pengangguran meningkat, banyak orang yang nggak punya uang, akhirnya ya semakin banyak orang nggak bisa beli barang, demandnya kemudian semakin turun dan seterusnya. Itu adalah periode yang disebut dengan periode resesi, yaitu di mana output agregatnya menurun. Ya. Resesi yang berkepanjangan terus-menerus, misalnya 2 quarters berturut-turut, 2 quarters itu apa? Setengah tahun berturut-turut terjadi resesi, itu akan disebut dengan depresi. Ya, disebut dengan depresi. Namanya periode depresi. Walaupun kemudian nggak ada kesepakatan yang pasti ya tentang periode depresi ini, kapan suatu negara dianggap mengalami depresi, itu nggak ada standarnya. Sampai sini paham ya? Oke. Kemudian akan ada lagi namanya expansion or boom. Jadi di suatu siklus di bisnis ada namanya ekspansi atau boom, yaitu periode di mana siklus bisnis itu mengalami peningkatan. Jadi mulai dari palung, dia mengalami dari resesi, berada di posisi terbawah, kemudian dia mulai naik. Di mana output dan employment-nya, output produksi dan jasanya, serta tingkat penganggurannya, tingkat angkatan kerjanya itu semakin bertambah. Nah, ini disebut ekspansi atau boom. Periode dari palung atau dasar siklus, kemudian dia naik ke puncak disebut ekspansi. Dan selama ekspansi, output dan lapangan kerja itu akan terus tumbuh. Nah, sebentar. Nah, periode dari puncak ke palung itu disebut kontraksi.
resesi atau kemerosotan. Ketika output dan kesempatan kerjanya itu akan turun. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kalian bisa lihat di buku juga figur gambar 21. Ya, di sini ada masa di Palu, kemudian dia meningkat, berarti dia mengalami ekspansi sampai di puncak. Kalau misalnya di puncak, dia akan saat dia mengalami penurunan output gitu kan ya, dia akan mengalami resesi. Kemudian turun lagi sampai di titik terendah atau Palu. Nah, terus kemudian dia naik lagi. Tapi pada dasarnya selama ini trennya, walaupun siklus bisnisnya naik turun seperti ini, dia cenderung mengalami pertumbuhan output setiap tahunnya. Jadi walaupun ada pola naik turun, tetap trennya dari tahun ke tahun, dari sekian ratus tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Tuh. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan siklus bisnis yang sebenarnya real ya di Amerika Serikat. Contohnya ya, ini mulai tahun 1900 sampai dengan 2014. Jadi di sini kita bisa lihat selama 115 tahun terakhir itu banyak siklus bisnis polanya ini ya, macam-macam. Jadi siklus bisnis walaupun kita lihat di awal asumsinya adalah naik turun gitu ya, tapi dia sifatnya unik. Naik turunnya unik setiap siklusnya. Nah, perekonomian itu tidak begitu sederhana sehingga kemudian dia bisa, maksudnya siklusnya itu tidak akan selalu teratur. Misalnya kita lihat di sini ada periode pada perang The Great Depression ini ya, jadi depresi besar-besaran, dan Perang Dunia I, kemudian Perang Dunia II, itu menunjukkan fluktuasi yang terbesar di siklus ini, fluktuasinya naik, ya, fluktuasinya naik turunnya sangat signifikan naik turunnya. Nah, kemudian pada tahun 1960-an, nih, sampai kemudian 1970-an, dia juga ada beberapa kali konstruksi dan resesi, ada beberapa ekspansi juga, lalu beberapa siklusnya panjang dan juga beberapa menjadi lebih pendek. Ada juga kemudian kalian perhatikan mulai tahun 1933 dan 37 di sini, bahwa meskipun cukup rendah, tapi output agregatnya sebenarnya ada peningkatan. Ini naik turunnya sangat tipis, tapi cenderung naik. Jadi makanya kita lihat di sini ya, bahwa output growth kesimpulannya itu spesifik, unik. Dia memang polanya naik turun secara umum, tapi setiap siklusnya itu akan sangat unik. Tapi secara garis besar dia akan mengalami tren naik dari tahun ke tahun. Kalau dalam jangka panjang gitu ya. Dalam jangka panjang. So, basically gitu. Peradaban kita itu pada dasarnya semakin tahun semakin baik ya. Peningkatan kualitas hidupnya itu juga semakin baik setiap tahunnya, bahwa kemudian ada berbagai macam kejadian ekonomi, perang, kemudian bencana alam dan seterusnya itu ya itu terjadi, tapi dengan melihat tren seperti ini secara global pun sama trennya sebenarnya naik setiap tahunnya, menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia itu semakin baik setiap tahunnya. Jadi tidak terlalu pesimis ya sebenarnya. Nah, kemudian ada indikator yang kedua. Tadi yang pertama adalah output growth, ya kan, di makroekonomi ukurannya. Indikator yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang menganggur. Ini merupakan indikator yang digunakan sebagai kesehatan ekonomi. Jadi menunjukkan apakah suatu perekonomian itu sehat atau tidak, dilihat dari tingkat penganggurannya. Karena tingkat pengangguran biasanya terkait erat dengan output agregat perekonomian, ya kan, maka pengumuman biasanya akan selalu diumumkan angka baru setiap bulannya. Ini yang akan selalu diamati oleh para ekonom dan orang-orang yang berkepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi politisi, gitu kan ya, ahli ekonomi, terus kemudian pembuat kebijakan, pemerintah itu akan selalu melihat angka pengangguran setiap bulannya, naik atau turun, polanya seperti apa. Gitu. Itu yang menjadi, karena itu yang akan menjadi indikator apakah perekonomiannya saat ini sedang baik atau tidak. Nah,
pada dasarnya itu yang menjadi pertanyaan utama dari tingkat, tapi gini kan sebenarnya tingkat apa, tingkat pengangguran itu akan selalu terjadi setiap saat ya kan. Pengangguran akan selalu terjadi setiap saat. Nah, yang menjadi ukuran itu adalah sebelumnya berapa, kemudian kenapa ada angka pengangguran minimum yang diizinkan atau rata-rata diambil dari data yang sebelumnya. Itu. Jadi karena mungkin misalnya seperti ini. Kemarin itu di Amerika Serikat pada masa pandemi, tiba-tiba banyak sekali orang yang bukannya di layoff atau dipecat, tapi mereka mengundurkan diri dari pekerjaannya. Jadi dengan sengaja mengundurkan diri untuk ya lebih banyak yang kemudian membuat bisnisnya sendiri gitu. Nah itu kan ada masa di mana saat orang kemudian pindah atau berhenti kerja butuh waktu untuk cari pekerjaan baru atau untuk meng-create pekerjaan baru. Dan itu kan bisa akan dicatat sebagai wah kenapa nih kok tiba-tiba tingkat penganggurannya tinggi, penyebabnya apa? Itu yang menjadi PR-nya para pengambil kebijakan atau para politisi ini. Jadi kan ya. Makanya mereka itu ngecek tingkat pengangguran lalu bertanya-tanya apa yang menyebabkan terjadinya pengangguran ini. Mengapa terjadi? Jadi itu. Tapi kemudian pertanyaan kuncinya itu dalam ekonomi makro adalah bagaimana kemudian perekonomian menyesuaikan ketika tingkat penganggurannya ini naik melebihi biasanya. Jadi ketika ada pengangguran di luar jumlah minimum, itu kan artinya ada kelebihan pasokan pekerja pada tingkat upah yang berlaku. Berarti ada orang yang ingin bekerja, masuk lagi ya, sudah waktunya habis. Jadi nanti segera masuk, oke? Oke. Upgrade kah? Enggak mau. Waktunya di sini kurang 10 menit lagi, jadi nanti segera masuk lagi kalau misalnya tiba-tiba waktunya habis di link yang sama. Oke. Balik. Jadi kemudian itu artinya saat penganggurannya terjadi, pengangguran melebihi jumlah minimum, artinya ada banyak orang yang ingin bekerja tapi tidak menemukan pekerjaan. Itu juga menyatakan atau secara implisit menunjukkan bahwa ada kelebihan penawaran yang menyebabkan penurunan harga komoditas yang bersangkutan. Nah, itu apa ya? Pada akhirnya harganya itu turun sehingga kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta dan keberadaan pengangguran itu mengingatkan bahwa pasar tenaga kerja agregat tidak berada pada kondisi yang seimbang, equilibrium. Jadi dia ada sesuatu yang menghalangi keseimbangan kuantitas yang ditawarkan dengan kuantitas yang diminta. Ini yang harus dicari oleh para ekonom, kemudian dicari penyebabnya apa, yang menyebabkan apa, ketidakseimbangannya terjadi di mana, lalu dicarikan solusinya dengan membuat kebijakan ekonomi. Ya, misalnya seperti itu. Kalau kemarin pemerintah di Indonesia itu senangnya ngasih insentif, nambah tiba-tiba ngasih gaji ke-13 gitu ya. Terus kemudian ngasih insentif, ngasih BLM, bantuan keuangan. Nah, itu sebenarnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, jadi orang-orang bisa punya uang, kemudian demand-nya meningkat, penganggurannya, demand terhadap sumber daya manusia atau labor juga meningkat. Nah, itu yang diharapkan. Makanya pemerintah sering bagi-bagi duit kalau pas ada ini, walaupun duitnya dapat pinjam juga gitu ya. Nah, kemudian tentang inflasi dan deflasi. Ini adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan, inflasi. Jadi, pemerintah kemudian itu tujuannya adalah menjaga agar level inflasinya tetap rendah. Itu tujuan dari kebijakan pemerintah. Dan ini jadi kemudian ada fase yang disebut dengan hiperinflasi, yaitu suatu periode di mana kenaikan harga terjadi sangat cepat secara keseluruhan di semua level harga. Hiperinflasi ini jarang terjadi, tapi kemudian para ekonomi sendiri itu
banyak mencurahkan pemikirannya untuk mencari tahu efek dari inflasi ini. Jadi konsekuensinya apa jika suatu saat terjadi inflasi? Jadi efek inflasi ini kemudian spesifik per waktunya ya, unik per periodenya, per siklus bisnisnya. Makanya sebenarnya PR-nya seorang ekonom itu ekonom akan terus-menerus ada gitu. Tergantung setiap kali ada gejala-gejala ekonomi yang abnormal. Jadi biasanya kemudian mereka akan mengevaluasi apakah ada yang diuntungkan dari inflasi, siapa yang akan dirugikan, biaya apa yang akan dikenakan inflasi pada artinya beban sosial apa yang terjadi saat yang harus ditanggung oleh masyarakat saat terjadi inflasi. Seperti itu. Seberapa parah efeknya ke masyarakat atau ke industri, ke household ya. Apa yang menyebabkan inflasi? Apa cara terbaik untuk menghentikannya? Jadi bisa jadi mungkin inflasi itu sesuatu yang baik, tapi walaupun mungkin seringkali dia berdampak negatif gitu ya. Makanya kemudian para analis ini tujuan utama pertamanya adalah dampak dari inflasi ini baik atau enggak. Kalau misalnya enggak baik, maka apa yang harus dilakukan? Penyebabnya apa? Nah, seperti itu. Kemudian yang baik memang idealnya saat tingkat inflasinya itu naik tapi normal, cenderung naik tapi tidak berlebihan. Kemudian ada yang namanya deflasi, kalian sudah kenal juga, yaitu penurunan tingkat harga secara keseluruhan. Nah, maka tujuan pembuat kebijakan atau pemerintah ini adalah untuk menghindari periode inflasi dan deflasi yang berkepanjangan. Tujuannya agar stabil makroekonominya. Karena iklim ekonomi yang stabil itu bagus untuk investasi. Ya, itu yang dikejar oleh pemerintah. Stabil inflasi dan deflasinya. Kemudian masuk ke komponen makroekonomi. Makroekonomi ini kita bisa lihat bahwa kemudian rumah tangga dan perusahaan itu membentuk sektor swasta, kemudian pemerintah berperan sebagai sektor publik, dan seluruh dunia itu akan berperan sebagai sektor asing. Itu adalah big picture-nya atau gambaran besar dari makroekonomi. Jadi makroekonomi fokusnya pada 4 ini. Household, firms, government, and the rest of the world yang berfungsi sebagai sektor asing. Keempat kelompok ini kemudian berinteraksi dalam perekonomian dalam berbagai cara yang banyak melibatkan penerimaan dan pembayaran. Jadi pembelian dan penerimaan barang. Nah, cara yang berguna untuk melihat interaksi ekonomi antar 4 kelompok tadi. Jadi ada 4 kelompok ya, ingat-ingat ya. Household, firms, rumah tangga, perusahaan, jadi sektor swasta. Government jadi sektor publiknya, lalu ada the rest of the world sebagai sektor asing. Ya. Nah, mereka kemudian berinteraksi. Ada yang disebut bentuk interaksinya itu akan digambarkan dalam bentuk circular flow diagram. Jadi circular flow ini menggambarkan diagram yang menunjukkan pendapatan yang diterima, income received, dan pembayaran yang dilakukan oleh setiap sektor di ekonomi. Nah, pembayaran ini kemudian ada yang disebut juga dengan istilahnya sebagai transfer payment, yaitu pembayaran tunai yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang yang menyediakan barang, jasa, atau tenaga kerja sebagai imbalan atas pembayaran ini. Di transfer payments, ya. Jadi adalah pembayaran tunai yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang yang tidak menyediakan barang, jasa, atau tenaga kerja sebagai imbalan atas pembayaran. Jadi mereka ini termasuk misalnya ada jaminan sosial, pensiun, tunjangan veteran, pembayar kesejahteraan, ya itu. Jadi transfer payments nyebutnya. Nah, kalau ini kita lihat bagaimana interaksi yang dilakukan oleh 4 komponen di makroekonomi dalam bentuk circular diagram. Jadi awalnya di sini rumah tangga. Rumah tangga menerima pendapatan dari perusahaan dan pemerintah. Dia dapat pendapatan dalam bentuk wages, interest, transfer payments.
dari pemerintah dan juga dari perusahaan. Ya. Kemudian mereka juga membeli barang dan jasa buatan luar negeri dan juga dari dalam negeri, dari perusahaan. Ya, jadi rumah tangga ini dapat uang kemudian digunakan untuk membeli barang dalam negeri maupun dari luar negeri, dari barang impor, ya kan? Jadi nggak harus ke luar negeri, kita bisa impor ke dalam negeri. Kemudian perusahaan menerima dari rumah tangga, jadi perusahaan menerima uang dari rumah tangga dalam bentuk pembayaran dan pemerintah untuk produk dan jasa yang mereka buat, ya kan? Diterima pembayaran di pemerintah, diterima pembayaran dari rumah tangga oleh firms atau perusahaan. Pemerintah. Kemudian pemerintah di sini, pemerintah juga menerima pajak. Less than a minute. Pemerintah menerima pajak dari perusahaan dan juga dari rumah tangga. Ya, di sini sebenarnya. Kemudian mana lagi? Akhirnya orang-orang yang dari luar negeri di negara lain itu membeli barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Ya, yang diproduksi di dalam negeri. Jadi ini juga dia membeli barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, walaupun nggak tampak di sini. Jadi satu pelajaran yang dari sini adalah bahwa pengeluaran setiap orang, jadi setiap aktor di sini mengeluarkan barang, mengeluarkan pembayaran, itu adalah penerimaan bagi orang lain. Siklus tertutup. Ini interaksinya. Interaksi dari 4 komponen di makroekonomi, membentuk siklus tertutup, di mana Oke. Kembali ke ada yang masih di waiting room.
Let's observe. Ada 5 yang terjebak di waiting room. Dan saya kok nggak bisa? Oke, sudah bisa. Ya, ini ya. Jadi pada intinya tadi ya di circular flow diagram ini bahwa pengeluaran setiap orang itu adalah penerimaan bagi orang lainnya. Tuh. Kemudian cara lain untuk melihat interaksi antar rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan seluruh dunia itu bisa dengan mempertimbangkan pasar tempat mereka berinteraksi. Yaitu ada 3 tempat mereka berinteraksi dengan ya di sini ada pasar barang dan jasa, kemudian pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Pasar uang. Ada 3. Di sini di pasar barang dan jasa, kemudian rumah tangga dan pemerintah itu membeli barang dan jasa dari perusahaan di pasar barang dan jasa. Tadi sudah dijelaskan ya, disebutkan. Kemudian di pasar ini juga perusahaan membeli barang dan jasa dari satu sama lain, bisnis to bisnis. Misalnya Levi's, tahu ya Levi's ya, celana denim ya, itu membeli dari perusahaan lain untuk kain, untuk bahan dari jeans dirinya. Kemudian perusahaan juga bisa jadi membeli barang modal dari perusahaan lain. Barang modal itu mesin gitu ya, raw materialnya, tanahnya, kemudian untuk pabriknya, investasi seperti itu. Atau General Motors misalnya membutuhkan robot baru di assembly lainnya, maka kemudian dia akan membeli dari perusahaan lain. Dia nggak akan membuat sendiri, GM gitu ya. Tuh, kemudian jadi ada pasar ini itu untuk pasar barang dan jasa ini digunakan merupakan suatu tempat ya untuk semua aktor di pasar, di perekonomian untuk bertransaksi untuk melakukan pembelian barang dan jasa, baik oleh pemerintah, antar perusahaan dan rumah tangga. Tuh. Kemudian ada labor market. Jadi ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini terjadi ketika perusahaan dan pemerintah membeli tenaga kerja dari rumah tangga. Jadi pasar ini kemudian rumah tangga memasok tenaga kerja dan perusahaan, dan pemerintah itu juga meminta kebutuhan tenaga kerja. Nah, jadi kemudian di sini yang menjadi pasar tenaga kerja adalah individu. Individunya kemudian akan mengambil keputusan. Setiap orang-orang dalam rumah tangga kan mengambil keputusan apakah kemudian dia akan ikut atau terjun ke pasar tenaga kerja atau enggak. Nah, ini yang harus diambilkan, keputusan yang harus diambil oleh setiap individu. Selain itu, gitu kan, tenaga kerja ini juga akan dipasok dan diminta dari pasar seluruh dunia. Sekarang pasar sumber daya manusia pun global ya, baik itu yang level white collar maupun blue collar, semuanya eksekutif. Tahu ya, white collar, blue collar, eksekutif. Jadi kalau mulai dari level yang buruh, labor, kemudian blue collar itu yang bagian di operasional, lantai produksi, kemudian white collar itu yang di manajemen, kemudian level eksekutifnya, itu juga semuanya sudah masuk ke pasar global di seluruh dunia. Nah, bahkan sekarang pun kita ya setiap orang udah mulai going global ya, berusaha untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Saya kemudian ya ini yang menarik
Kalau mungkin teman-teman di Indonesia sudah mulai ada yang melihat tren untuk bekerja di luar negeri, tapi sekali kalian kemudian melihat apa peluang untuk bekerja di luar negeri, beberapa teman saya kemudian menanyakan, kamu kenapa Wida setelah pernah di luar negeri sekolah kemarin ya, kok masih mau balik ke Indonesia? Kenapa kok nggak kerja di luar sana aja? Padahal kan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya ada permintaan-permintaan yang seperti itu di pasar global. Banyak sekali. Kemudian orang mengambil keputusan biasanya setelah sekali punya pengalaman di luar, nah kemudian biasanya ingin terus melanjutkan pekerjaannya di luar. Tuh. Kalau bahkan kemarin ada juga beberapa adik kelas saya S1 ya, waktu saya S3 itu, tapi mereka S1 masih. S1 sudah berani untuk ya mengambil resiko kerja banting tulang sambil sekolah di luar, terus kemudian lulus S1 langsung mengambil pekerjaan di Jepang. Setelah itu ya mereka akhirnya kan terjun ya ke pasar global ya, karena kemudian memang ada banyak permintaan tenaga kerja manusia di Jepang. Kalau mereka di Jepang kan memang apa angkatan kerjanya sudah semakin menurun. Masyarakat dengan usia angkatan kerja sudah semakin sedikit, makanya banyak pekerjaan yang digantikan oleh robot. Tapi juga ada banyak pekerjaan lain yang tidak tergantikan oleh robot, sehingga kemudian banyak peluang pekerjaan yang terbuka di beberapa negara maju yang usianya mulai menua, seperti Jepang dan Eropa. Jadi mereka nggak punya banyak tenaga kerja. Nah, ini adalah kesempatan-kesempatan. Tapi kemudian di Cina juga bahkan menawarkan tenaga kerja tanpa skill gitu ya untuk dikirim ke Indonesia. Jadi pekerja buruh gitu misalnya harus rebutan dengan pangsa pasarnya dengan orang Indonesia lokal. Nah ini menarik ya fenomenanya. Nah kenapa seperti itu? Makanya harus ada kebijakan pemerintah. Ini labor market. Kemudian ada money market, market pasar uang. Pasar uang ini di mana rumah tangga membeli saham dan obligasi dari perusahaan. Kemudian rumah tangga memasok dana ke pasar dengan harapan memperoleh pendapatan dalam bentuk dividen saham dan bunga obligasi. Jadi sudah sering dengar kan ya, sekarang udah banyak tuh yang main saham. Mahasiswa juga sudah mulai investasi dengan membeli saham perusahaan mungkin, atau ya, tuh. Jadi itu ada pasar uang di sini. Kemudian perusahaan itu meminjam untuk membangun fasilitas baru dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak profit di masa yang akan datang. Jadi untuk peningkatan kapasitas produksinya mungkin perusahaan juga akan membutuhkan meminjam uang. Nah, bank biasanya. Pemerintah meminjam uang dengan menerbitkan obligasi. Kalau pemerintah juga butuh uang gitu. Nah, kalau pemerintah butuh uang, biasanya dia akan menerbitkan obligasi untuk mendanai program publik. Itu contohnya misalnya untuk kepentingan apa? Program-program publik ya, peningkatan tenaga kerja, peningkatan kapasitas, daya beli dan sebagainya. Sebagian besar peminjaman dan peminjaman rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah dan seluruh dunia itu dikoordinasikan oleh bank. Ya, biasa ya, bank kemudian akan sangat memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pinjam-meminjam. Pinjam-pinjam dana. Jadi bank, kemudian ada asosiasi simpan pinjam, perusahaan asuransi dan sejenisnya, financial institution, lembaga keuangan. Ini jadi di money market. Ya. Kemudian ketika pemerintah meminjam, ada pemerintah biasanya meminjam, itu akan mengeluarkan namanya promise atau janji yang disebut dengan obligasi, treasury bonds, notes, and bills ini ya, promissory notes, catatan janji keuangan. Nanti kemudian kalau pemerintah sudah menerbitkan ini, dia akan mendapatkan uang untuk mendanai program publik. Perusahaan bisa juga meminjam dari bank, itu dengan menerbitkan namanya corporate bonds. Selain itu, dia juga akan menerbitkan saham. Saham ini bisa digunakan untuk mengumpulkan dana, ya kan? Instrumen yang akan dijual oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, lalu pada akhirnya dia akan berbagi keuntungan dengan orang yang memiliki saham. Nah, ini kemudian juga ada yang namanya dividends,
Ya, dividen ini perusahaan dapat mengembalikan sebagian keuntungannya secara langsung kepada pemegang sahamnya. Jadi nggak pakai nunggu keuntungan untuk pembeli modal langsung. Ini di pasar uang. Kemudian ada juga di makroekonomi, pemerintah itu punya peran yang sangat penting. Jadi dia akan menggunakan instrumen kebijakan untuk mengatur atau untuk memanage agar perekonomian di suatu negara baik dan secara global itu akan berjalan dengan baik. Jadi ada dua instrumen kebijakan utama pemerintah. Itu yang pertama yaitu kebijakan fiskal dan yang kedua ini kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini mengacu pada keputusan pemerintah tentang besarnya pajak dan pengeluaran. Jadi kemudian pemerintah itu akan mengumpulkan pajak dari rumah tangga, dari perusahaan, dari orang-orang pekerja gitu ya. Kemudian membelanjakan dana tersebut untuk membeli barang dan jasa untuk kepentingan publik. Mulai dari membuat jalan raya, membuat infrastruktur, kemudian bikin taman, bahkan membeli senjata gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Kemudian pajak itu bisa berupa pajak penghasilan pribadi oleh individu, pajak jaminan sosial, dan pajak dari keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua ini adalah kebijakan moneter. Ini yang digunakan untuk mengontrol suku bunga jangka pendek dalam perekonomian. Jadi suku bunga akan dikontrol untuk pemeliharaan nilai rupiah yang stabil Indonesia. Jadi agar nilai uangnya itu stabil baik lokal maupun relatif terhadap pasar global. Kira-kira seperti itu. Itu di makroekonomi. Nanti untuk lebih detailnya nanti kalian baca sendiri ya di bab 21 dan 22. Kemudian langsung sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk kegiatan ekonomi apa yang sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah, Bu? Dan apa alasannya, Bu? Terima kasih. Nilai tukar uang rupiah terhadap uang mata asing. Ya, itu akan tergantung kepada, jadi gini, kalau kita lihat tadi ya, indikator makroekonomi, tingkat pendapatannya itu kan bisa dilihat dari output growth. Ya kan? Output growth berdampak pada unemployment, dan itu sebenarnya akan berujung pada pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional suatu negara, GDP-nya. Nah, itu nanti kalau ya pendapatan per individunya itu juga akan berpengaruh, akan menentukan seberapa besar nilai uang suatu negara relatif terhadap nilai uang di negara lain. Itu tadi. Jadi memang asalnya adalah tingkat konsumsi dan produksinya yang akan menentukan pendapatan dari masyarakatnya dan pendapatan nasionalnya. Gitu kira-kira. Bayang ya dari ini ya? Makanya kemudian pemerintah itu akan selalu berusaha untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, menggerakkan roda perekonomian, baik dengan menciptakan lapangan pekerjaan atau dengan menyuruh orang-orang belanja, kasih subsidi. Orang-orang yang tidak punya uang itu akan selalu dikasih uang cuma-cuma biar mereka belanja. Memang tujuannya konsumtif. Jadi roda perekonomiannya bergerak. Ya, akhirnya kan ada mekanisme harga. Asalkan ada barang yang dijual, akan ada mekanisme harga. Harga naik atau harga turun. Itu sudah cukup ya buat pemerintah. Nanti biar tinggal diaturlah, dibuat kebijakannya. Tapi yang pertama adalah ada aktivitas ekonomi dulu. Jangan sampai orang-orang nggak punya uang, nggak ada yang diproduksi. Nah, itu berbahaya. Bayang ya? Oke, udah lagi? Pertanyaan lain? Jadi makanya kalau misalnya ini kalian bercita-cita untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi, kemudian ya membuat orang-orang punya uang banyak, itu bagus untuk pemerintah, untuk perekonomian. Ya, membantu perekonomian daripada mungkin ya sama bagusnya sih semua. Oke, cukup? Kalau nggak ada, kita masuk kisi-kisi UAS dulu ya. Nah, UASnya hari Senin, tipenya open note, jadi nggak boleh ada pakai device, kalian harus
entah itu nanti pakai PPT, nanti saya coba share PPT-nya, ataupun membuat catatan sendiri. Jadi nggak boleh buka HP, nggak boleh buka laptop ya. Soalnya mungkin kalian nanti akan bisa fokus pada coba untuk hitungan dan analisisnya, pelajari di kurva dan output, short run dan long run-nya ya. Coba di situ pelajarinya. Untuk esainya kemungkinan besar di konsep di pasar monopoli dan oligopoli. Ya. Itu kira-kira. Coba nanti di situ. Kemudian jadi kalian coba belajarnya lebih fokus, dibuat catatannya, barangkali mungkin nggak sempat untuk membuka, bukan nggak sempat, nggak bisa untuk membuka di tempat. Tapi saya sarankan kalau misalnya kalian sempat belajar semua bab ini untuk esai yang belum approve, tapi ya nanti kita coba. Ya kita nggak tahu. Jadi mungkin kalian juga harus prepare di yang hari ini tentang makroekonomi konsepnya. Oke? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, izin bertanya, Bu. Oke, Dayin. Kan itu berupa catatan ya, Bu. Misalnya saja kalau catatannya itu campuran dari beberapa matkul yang lain itu nggak apa-apa, kayak dalam satu buku itu loh, Bu. Oh, nggak masalah. Jadi sebenarnya gini, kalian misalnya punya buku cetaknya pun dibawa nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu buka device. Ya, buka laptop, buka HP, nggak boleh. Ya, itu aja. Anything else? Cukup? Baik. Terima kasih semuanya untuk semester ini. Bu. Oh ya? Ibu izin bertanya, terkait dengan yang labor market gitu-gitu, Bu, itu keluar berarti enggak kan, Bu? Iya, kemungkinan besar, saya nggak tahu ya, cuma kemungkinan besar mungkin tidak. Gitu. Tapi saya nggak janji. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, dibuat aja kalau ragu, dibuat mind map-nya yang mungkin akan membuat kalian lebih ingat, ya, kata kuncinya apa sih gitu. Mungkinan esai mungkin ya, kalaupun misalnya keluar. Ya, oke. Baik, terima kasih dari saya. Semoga UAS-nya berjalan dengan baik besok. Ya, pertama kalinya luring, semoga dimudahkan. Semoga kuliah makroekonomi ini bermanfaat ke depannya di akhirat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ida. Ya, Bu.